Kembali lagi bersama saya dengan Irfan Sutopo Lubis di dalam Things Math YouTube channel. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tentang bilangan bulat, fractions, juga bilangan desimal ya. Kita lihat dari soal yang pertama. Di sini, ini soal yang gampang banget ya. Positif dikalikan negatif, itu adalah hasilnya adalah negatif, sehingga tinggal 17 dikalikan dengan 3, itu hasilnya adalah 51. Karena positif dikalikan negatif, hasilnya negatif, maka ini jawabannya adalah minus 51 ya. Oke, buat yang bagian yang B, kita kerjakan dulu 4 dikali 5 adalah 20. Kemudian 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Sehingga kita kurangkan 20 dikurang 24. Sehingga hasilnya adalah minus 4. Oke, ke soal berikutnya. Di sini karena ada bracket, maka kita harus kerjakan terlebih dahulu. Minus 7 ditambah 3 itu sama dengan minus 4. Sehingga soal ini kita rubah menjadi 60 dibagi dengan 3 dikalikan dengan minus 4. Oke, karena ini sama kuat, ada pembagian dan juga ada perkalian, maka kita kerjakannya dari kiri ke kanan ya. Sehingga kita kerjakan dulu 60 dibagi 3, hasilnya adalah 20. Sehingga 20 kita kalikan dengan minus 4. Sehingga menghasilkan minus 80. Kalian jangan mengerjakannya begini. 60 yang dibagi oleh 3, kamu dikalikan dengan minus 4, kalian kerjakannya 3 dikali minus 4 dulu. Hasilnya minus 12. Kemudian 60 dibagi oleh minus 12. Sehingga hasilnya menjadi minus 5. Ini salah. Karena nggak menggunakan prinsip sama kuat perkalian sama pembagian itu sama kuat. Sehingga aturannya harus mengerjakan dari kiri ke kanan. Ya. Oke, kemudian yang bagian yang D. Ini gampang banget. Akar dari 49 itu adalah 7. Oke. Kemudian minus 3 dipangkatin 2. Ini artinya adalah 3 dipangkatin oleh 2. Kemudian di depannya dikasih minus. Berarti dari sini kita akan mendapatkan ini adalah minus 9. Oke. Perlu saya sampaikan, minus 3 pangkat 2 itu artinya adalah minus 3 yang dipangkatin 2. Jadi yang dipangkatin 2 itu adalah 3-nya. Sehingga 3 pangkat 2 adalah 9. Di depannya ada minus, sehingga minus 9. Ini berbeda dengan minus 3 yang dipangkatin 2. Kalau minus 3 dipangkatin 2, ya berarti minus 3 dikali dengan minus 3. Hasilnya adalah 9. Jadi yang ini, yang benar adalah minus 9 ya. Kemudian, bagian yang cube root, gitu ya. Ini adalah akar pangkat 3 dari, kita kerjakan dulu, 4 dikali 8, yaitu adalah 32. 5 dikurangi 32 adalah minus 27. Oke, sehingga soal ini menjadi 7 tambah minus 9 ditambah akar pangkat 3 dari minus 27, gitu ya. Akar pangkat 3 dari minus 27 itu adalah minus 3 ya. Sehingga 7 tambah 7 ditambah minus 9 itu sama aja dengan 7 dikurang 9, dikurang lagi dengan 3. Sehingga 7 dikurang 12, hasilnya adalah negatif 5. So, bagian D jawabannya negatif 5 ya. Untuk soal yang nomor 2, ini gampang banget. Kalian harus membuatnya ke dalam bilangan atau nyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Soal yang pertama. 1/6 ditambah buka kurung minus 3/4 itu sama aja dengan 1/6 dikurang dengan 3/4. Oke, kita samakan penyebutnya. KPK dari 6 sama 4 itu adalah 12. Maka 1/6 itu sama dengan 2/12. 3/4 itu sama dengan 9/12. Sehingga 2 dikurang 9 adalah minus 7. Maka ini jawabannya adalah minus 7/12. Oke, untuk bagian yang B, ini adalah minus 15/16. Kemudian kalau pembagian kita kali saja, tapi kita switch menjadi minus 4 dibagi sama 3. Kemudian minus kali minus hasilnya adalah positif. Jadi saya tinggal coret aja ya. Habis itu kita sederhanakan saja. Kita bagi yang bisa kita coret seperti itu ya. 4 sama 16, kita sama-sama bagi 4, sehingga sisanya adalah 4. Kemudian 15 sama 3, itu kita bisa sama-sama bagi dengan 3. Sehingga jadinya adalah 5/4 ya. Jadi bilangan yang sederhananya ini adalah 5/4. Nah, kemudian kalian bisa buat juga menjadi 1/4, begitu ya. Entah 5/4 atau 1/4. Oke. Kemudian yang bagian yang C, ini gampang banget. Ingat di sini ada perkalian ya. Kemudian di sini ada pengurangan. Maka kita kerjakan dulu yang perkalian. Jadi 7/8 dikurang buka kurung min 9/14.
Kemudian yang 2/3 ini kita buat ke dalam improper fraction menjadi 7/3 ya. Kemudian yang ini kita kerjakan terlebih dahulu. Sehingga kita bisa kecilkan ya. Itu sama-sama kita bagi dengan 7. Maka ini sisanya adalah 2. Kemudian di sini adalah 1. Kemudian 9/3 sama-sama kita bagi 3. Maka sisanya adalah 1. Kemudian di sini adalah 3. Sehingga hasilnya akan menjadi 7/8 kurang, buka kurung, minus 3/2. Atau sama aja dengan 7/8 plus 3/2. Oke, KPK-nya dari 8 sama 2 adalah 8, sehingga menjadi 7 ditambah 12 alias 19/8 atau 2, 3/8. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk bagian yang D. Untuk bagian yang D, sesuai aturan, maka kalian harus kerjakan dulu yang square ini ya. Min 2/3 di squarein, itu berarti artinya minus 2 dikali minus 2, 4, 3 dikali 3. Sehingga hasilnya dari sini adalah 4/9 ya. Maka 4/9 dibagi oleh, kemudian yang 1/3 ini kita buat dalam improper fraction. Bagi 4/3 ya. Dikali sama, yang ini juga kita buat dalam bentuk improper fraction. Min 4, 4/5. Berarti itu sama dengan min 24/5. Nah, di sini operasinya adalah perkalian sama pembagian sama perkalian, sama kuat. Maka kita kerjakan dari kiri ke kanan. Jadinya 4/9 dikali oleh di switch 3/4. Oke, kemudian dikali oleh minus 24/5. Kita kerjakan dulu yang dua bagian yang pertama ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi oleh 3, sehingga jadinya adalah 3. Kemudian di atasnya adalah 1. Kemudian 4 sama 4 sama-sama dibagi 4. Jadinya adalah 1 ya. Sehingga yang tersisa adalah 1/3 dikalikan oleh minus 24/5. Nah, ini sama-sama kita bisa bagi oleh 3. Maka sisanya adalah kita bagi oleh 3. Sisanya adalah minus 8 yang bagian atas. Bagian bawahnya itu adalah 1. Sehingga jawabannya ini adalah minus 8/5. Oke, atau kita bisa buat menjadi min 1 3/5. Seperti itu ya. Oke, untuk soal yang berikutnya. Ini soal yang gampang banget ya. Jadi, keterangannya adalah untuk peraih emas itu akan mendapatkan 5,5 miliar, perak 2,5 miliar, kemudian perunggu adalah dapatnya 1,5 miliar. Pertanyaan yang pertama adalah berapa bonus yang dikeluarkan pemerintah untuk pemenang medali Olimpiade. Berarti itu logikanya adalah kenyataannya kan kita di dalam Olimpiade Tokyo 2020 kita mendapatkan 1 emas, kemudian 1 perak dan juga 3 perunggu kan. Berarti kalau untuk mendapatkan bonusnya gampang banget ya untuk bagian A. Berarti kita cuma perlu mengalihkan 5,5 miliar dengan banyaknya emasnya itu adalah 1. Kemudian 2,5 miliar untuk perak dikalikan banyaknya perak yang kita dapat. Ditambahkan dengan 1,5 dengan banyaknya medali perunggu yang kita dapat. Itu adalah sebanyak 3. Sehingga kita jumlahkan aja ya. 5,5 dikali 1 jadinya 5,5. Tambah 2,5 ditambah 1,5 dikali dengan 3 itu adalah 4,5. Sehingga jadinya adalah 12,5 miliar. Jadi total bonus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk peraih medali Olimpiade itu adalah sebesar 12 miliar. Begitu ya. 12,5 miliar. Kemudian untuk bagian yang B. Nah, ini kan pertanyaannya jika perolehan medali itu sesuai dengan target. Maka berapa tambahan bonus? Maka kita harus hitung dulu. Kalau seandainya sesuai dengan target, kira-kira itu pemerintah sudah menyiapkan bonus berapa? Kemudian kita kurangkan dengan kenyataannya Indonesia itu cuma mendapatkan medali berapa, begitu ya. Medali berapa atau kenyataannya sekarang itu jadinya cuma berapa miliar untuk pemenang Olimpiade, untuk peraih emas, perak sama perunggu. Ya kita tahu adalah 12,5 miliar. Berarti kita harus hitung dulu kalau sesuai kenyataan itu pemerintah harus mengeluarkan biaya berapa. Maka kita tinggal kalikan saja. Ya, kalau jika sesuai target, maka itu jadinya adalah
5,5 miliar kali 3 ditambah 2,5 miliar dikalikan oleh 3 dan 1,5 miliar dikalikan oleh 8. Oke, totalnya seluruhnya adalah 16,5 miliar ditambah 7,5 miliar ditambah 12 miliar. Sehingga kalau kita kalian jumlahkan semua adalah 16,5 ditambah 7,5 itu adalah 24 miliar. 24 miliar ditambah 12 miliar. Itu adalah 36 miliar. Jadi kalau sesuai dengan target, pemerintah Indonesia itu harus mengucurkan dana sebanyak 36 miliar. Tapi nyatanya Indonesia itu hanya untuk yang meraih medali yang ada begitu ya untuk Olimpiade Tokyo ini hanya perlu mengeluarkan 12,5 miliar. Jadi kalau sesuai dengan target berarti logikanya tambahan bonusnya hanya mengurangkan 36 miliar yang dikurangi dengan 12,5 miliar. Sehingga itu hasilnya adalah 36 dikurangi dengan 12,5. Berarti itu hanyalah 23,5 miliar. Jadi kalau sesuai dengan target, begitu ya, pemerintah Indonesia harus memberi tambahan bonusnya sebesar 23,5 miliar. Begitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. God bless you. Dan sampai bertemu dalam video berikutnya. Bye-bye.